pemirsa, sebelum kita tanya-tanya kepada Bapak Jumai selaku Wakil Ketua PDM Kota Muhammadiyah Semarang, kita lihat dulu cuplikan video tentang Muhammadiyah berikut ini. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang atau yang biasa disebut PDM Kota Semarang berdiri pada tahun 1912. Organisasi Muhammadiyah memiliki visi misi dengan maksud dan tujuan, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Amal usaha pimpinan daerah Muhammadiyah yaitu bidang kesehatan yang terdiri dari 1 rumah sakit Rumani PKU Muhammadiyah Semarang, bidang pendidikan yang terdiri dari tingkat sekolah dasar atau SD sebanyak 18 sekolah, tingkat sekolah menengah pertama atau SMP sebanyak 9 sekolah, tingkat SMA SMK sebanyak 4 sekolah, serta 1 perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang, serta yang terakhir adalah di bidang sosial yang terdiri dari Panti Asuhan Muhammadiyah. Tadi merupakan video cuplikan tentang profil Muhammadiyah di Kota Semarang. Baik Bapak, Ya, di siap, sini saya akan sedikit mengulik, ingin tahu mencari informasi tentang apa sih Muhammadiyah itu dan bagaimana sih Muhammadiyah itu berdiri. Ya, terima kasih, matur nuwun. Ini saya harus panggil apa ini? Monggo, Mbak juga nggak apa-apa, Mbak Parti. Mbak Parti. Iya. Nah, Mbak Parti, alhamdulillah terima kasih atas silaturahimnya. Sehingga kalau kita berbicara Muhammadiyah di Kota Semarang itu sejak 1926. Di mana Persyarikatan Muhammadiyah itu dulu banyak tokoh-tokoh dari Kudus, kemudian dari Semarang sendiri, kemudian dari Solo, itu berkumpul di Kota Semarang, kemudian merumuskan bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah Semarang itu berdiri, dan itu dipusatkan di Sadiwo Semarang yang sekarang menjadi Jalan Indrapasta. Dan itulah yang menjadikan legend histori bagaimana semangat awal Muhammadiyah itu ada di Kota Semarang. Dan sampai saat ini tilasan itu tidak hanya sekedar tilasan, tapi tilasan itu ada amal usaha Muhammadiyah berupa SMK Muhammadiyah 1 Indrapasta, ada SMP Muhammadiyah 1, kemudian ada masjid yang besar di situ. Dan ini menjadi kebanggaan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ternyata SMK-nya juga maju. Nah, dari situlah akhirnya berkembang Muhammadiyah, mulai dari simpul ya, ada Muhammadiyah bagian barat, bagian selatan, bagian utara. Terus kemudian sekarang berkembang menjadi setiap kecamatan ada perwakilan Muhammadiyah, bahkan tiap kelurahan ada. Dari 16 kecamatan kita ada Persyarikatan Muhammadiyah itu ada 19. Karena ada 1 kecamatan itu yang ada 2 perwakilan pimpinan cabang Muhammadiyah. Seperti Gunung Pati. Gunung Pati itu ada Muhammadiyah Gunung Pati 1 dan ada Muhammadiyah Gunung Pati 2. Candisari ada Muhammadiyah Candisari 1 dan ada juga Muhammadiyah Candisari 2. Terus ada juga Muhammadiyah Tembalang, Tembalang 1 dan Tembalang 2. Sehingga potensi berkembangnya juga luar biasa. Sampai saat ini juga ada mulai dari TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai perguruan tinggi ada di Semarang. Rumah sakit pun ada, klinik mulai dari klinik sampai rumah sakit. Berbagai unit usaha Persyarikatan Muhammadiyah itu ada di Kota Semarang. Berarti cukup luas sekali ya Pak. Ya, banyak perkembangannya sekali sangat pesat. Iya, dan daya dukungnya luar biasa. Iya benar sekali. Ya. Gitu. Terus selain itu gimana sih Pak cara Muhammadiyah itu menyebarkan syariat Islam terutama untuk masyarakat-masyarakat yang ibaratnya kayak miskin atau kasarannya itu kayak
kurang tahu tentang agama, cara Ya. menariknya gitu. Ini di dalam gerakan Muhammadiyah itu ada namanya Harokah At-Tanwiriyah. Harokah At-Tanwiriyah itu adalah gerakan pencerahan. Disinilah Muhammadiyah memiliki gerakan yang pertama adalah Muhammadiyah itu mencerdaskan. Yang kedua, bagaimana Muhammadiyah itu menggerakkan. Dan yang ketiga, bagaimana Muhammadiyah itu menggembirakan. Nah, 3 konsep inilah yang bagaimana persebaran ajaran-ajaran Islam melalui pemahaman Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan agama, bukan aliran, tetapi Muhammadiyah ini adalah gerakan atau organisasi yang menggerakkan Islam. Konsepnya apa? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan Positif, cara yang berkeadaban. Nggak ada di Muhammadiyah dengan cara yang menghujat, dengan cara yang sangat keras, bahkan menyakiti orang lain dengan cara pemakai, nggak ada. Jadi selama ini alhamdulillah dengan konsep pencerahan, dengan pendidikan, dengan pengajian, dengan kajian-kajian, menggerakkan bagaimana gerakan infak, sedekah di kalangan Muhammadiyah membangun di satu tempat itu hanya ada 7 orang warga Muhammadiyah, tetapi bisa membangun masjid, bisa membangun sekolahan. Karena apa? Keistiqomahan, karena gerakan dakwah 7 orang, tetapi dia yang menggerakkan sehingga banyak orang-orang di luar Muhammadiyah itu banyak yang simpati. Saya sendiri sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Semarang Selatan yang membawahi ada 10 kelurahan di Semarang Selatan. Kami bisa membangun satu masjid itu dengan anggaran itu kurang lebih 1,5 miliar. Itu hanya 8 bulan. Kami modalnya 0 brutal, nggak punya uang. Tetapi ketika itu kami deklarasikan buat pengajian akbar bahwa di Semarang Selatan akan membangun masjid, lokasinya di Mugas. Alhamdulillah ketika itu gaung bersambut. Ada yang saya mas 5 juta, saya mas 10 juta, saya mas ini. Bahkan ada yang datang, udah kebutuhannya berapa, sisanya saya semuanya. Nah alhamdulillah, artinya apa? Penggerak itu dibutuhkan. Maka di Muhammadiyah itu tidak perlu banyak orang, tetapi ketika ada orang yang mau menggerakkan dan mau mengedukasi kepada masyarakat, insya Allah itu akan mudah. Sehingga berkembanglah amal usaha Muhammadiyah, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, rumah sakit, terus ada perguruan tingginya, bahkan mulai dari lahir sampai meninggal itu diurusi oleh Muhammadiyah dan Muhammadiyah punya. Itu khusus anggotanya atau gimana? Pak? Tidak, semuanya. justru keberadaan unit usaha Muhammadiyah adalah untuk masyarakat umum. Jadi Rumah sakit Rohmani, pasiennya apakah Muhammadiyah? Semua enggak. Justru kita melayani semua orang. Kemudian ini perguruan tinggi Muhammadiyah, apakah mahasiswanya Muhammadiyah semua? Enggak. Kita justru memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu. Artinya amal usaha Muhammadiyah didirikan bukan untuk warga Muhammadiyah saja, tetapi semuanya. untuk semuanya. Bahkan dari NU silahkan bisa kita layani, dari LDI, dari aku, bahkan non muslim pun dilayani oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Iya. Berarti positif sekali gitu ya Pak, semua yang dilakukan gitu ya. Gerakan banyak. Iya, benar. Dan kelembagaan semuanya terlembagakan. Jadi tadi yang saya sampaikan, mulai dari lahir sampai meninggal diurusi oleh Muhammadiyah. Nah yang secara kelembagaan Muhammadiyah yang belum punya adalah biro judo. Nah nanti yang kita usulkan melalui Persyarikatan Muhammadiyah harus ada biro judo Muhammadiyah. Boleh tuh Pak, Iya. loker Pak buat saya. Oh gitu, siap. Nanti lewat saya nanti. Iya, siap. Baik pemirsa, kita sambung lagi untuk setelah jeda pariwara berikut ini. Inspirasi dari secangkir semangat, kopi kapal api jelas lebih enak.
Nama saya Suparti dan tetap bersama narasumber kita yaitu Siap. Bapak Jumai. Kita lanjut lagi ya membahas tentang Muhammadiyah. Itu Pak, sekarang ini kemarin itu sempat viral tentang Kristen Muhammadiyah. Ya. Nah, itu gimana sih Pak? Inilah itu. bukti bahwa Muhammadiyah itu moderat. Iya. Maka kalau sekarang ada gerakan-gerakan moderasi beragama, bagi Muhammadiyah tidak hanya teori, tidak hanya slogan, tidak hanya sekedar tagline, apalagi hanya kampanye. Tetapi bagi Muhammadiyah sudah menjadi warna dan tampilan keseharian. Mengapa? Contohnya di luar Jawa. Di luar Jawa, Kalimantan, Papua, ada Ambon dan sebagainya, mahasiswa Muhammadiyah itu justru 80% non-muslim. Muslim. Nah, dan nyaman di Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga alumni-alumni Muhammadiyah yang beragama Katolik, agama Kristen di luar Jawa itu banyak sekali. Bahkan ada bupati ketika sambutan dengan lantang bangga, saya ini adalah alumni perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau saya diizinkan, saya tetap bisa dan kalau boleh menjadi anggota Muhammadiyah. Agamanya Katolik. Nah, gitu. Artinya terkait dengan Muhammadiyah itu kan gerakannya tidak hanya gerakan di dalam ranah ubudiyah yang sifatnya mahdoh ya. Jadi ada ghair mahdoh, ada muamalah, ada ubudiyah. Jadi kalau terkait dengan muamalah, boleh-boleh saja orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu bersama Muhammadiyah, boleh. Tetapi kalau sudah menyangkut ranah ubudiyah, itu baru lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi nggak boleh mencampur adukkan di dalam ranah akidah, ketauhidan. Tetapi kalau dalam ranah muamalah, kegiatan-kegiatan pengembangan, kemanusiaan, kebangsaan, itu boleh-boleh saja. Jadi saya kira dengan adanya keris muha, semua pihak harus paham, karena ini menjadi alat propaganda orang pengen jatuhkan Muhammadiyah. Iya, benar. Wah, ini orang Muhammadiyah nggak cetok kan gitu ya. Muhammadiyah nggak cetok, no aja. Ini aliran apa lagi? Iya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan. Keris muha, Kristen Muhammadiyah, itu adalah orang-orang yang alumni Perserikatan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, yang simpati kepada Muhammadiyah, yang mau bergabung dengan Muhammadiyah dalam ranah apa? Dalam ranah kebangsaan dan kemasyarakatan. Nah, itu penting karena apa? Pergerakan kita itu kan ada ranah kebangsaan, ada ranah keumatan, ada ranah perserikatan. Gitu. Nah, tiga ini harus kita menjalin semua kekuatan yang ada. Muhammadiyah tidak boleh terlalu kerdil, hanya mementingkan orang Muhammadiyah saja atau orang Islam saja. Gerakan Muhammadiyah itu gerakan kemanusiaan ya universal, siapapun boleh bergabung bersama Muhammadiyah. Berarti Kris Muha ini tuh termasuk gerakan Muhammadiyah gitu ya Pak ya? Iya, dan tidak hanya Kris Muha. iya. Di Muhammadiyah itu kan ada Marhen Muhammadiyah ada, gitu. Ada pokoknya berbagai komunitas yang ada. Jadi tidak hanya Kristen. Tetapi ada Marmut. Jadi Marmut itu Marhen Muhammadiyah. Jadi orang Marhenis tapi Muhammadiyah. Ada juga tadi Kris Muha. Ada. Artinya Muhammadiyah sangat terbuka kepada siapapun. Jadi dengan dijelaskan seperti ini kan persepsi-persepsi apa sih itu Kristen Muhammadiyah? Wah, Muhammadiyah kok Kristen gini-gini. Nah, jadi kan sudah terjawab dengan yang dijelaskan sama Bapak Jumai. Solusi rumahmu kini lebih dekat. Gimana pemirsa, udah bosen belum? Semoga belum ya. Masih kita sambung. Ini tuh ternyata Muhammadiyah itu besar sekali dan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Ini termasuk organisasi atau apa ya Pak Muhammadiyah ini?
Ormas ya, ormas ya, organisasi masyarakatan. Iya benar. Tentunya Muhammadiyah kan pasti banyak sekali amalan usaha, dan pemirsa pasti sudah tahu ya apa sih Muhammadiyah itu dan apa aja sih amal usahanya. Untuk lebih detailnya kita tanyakan ke Oke. Pak Jumai untuk amal usahanya. Ya, terima kasih. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah tahun 1912 ya. Ketika itu berhadapan dengan masyarakat yang terbelakang, mulai dari keterbelakangan ekonomi, terbelakangan pendidikan, keterbelakangan budaya dan lain sebagainya, sehingga Kiai Dahlan terketuk hatinya bagaimana ngopeni masyarakat yang terbelakang itu dengan gerakan al-ma'unnya. Maka ada kalimat ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ngajari itu pada santrinya sampai berbulan-bulan tidak pindah ke surat yang lain. Kenapa? Ini menyayat hati. Kenapa? Kalimatnya, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Dia sholat dianggap dusta, dia haji dianggap dusta, dia zakat dianggap dusta, bahkan dia selama ini bergaul dengan komunitas dianggap dusta. Kenapa? Ternyata dia masih menghardi anak yatim, tidak mempedulikan anak yatim, dan tidak mempedulikan fakir miskin. Maka disitulah semangat Kiai Dahlan mendirikan rumah sakit, mendirikan lembaga pendidikan, mendirikan lembaga ekonomi yang sampai saat ini berkembang seperti itu. Sehingga motif didirikan amal usaha Muhammadiyah adalah untuk kepentingan kemanusiaan dan kepentingan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga harus ada motivasi kepada siapapun, pimpinan amal usaha Muhammadiyah maupun karyawan amal usaha Muhammadiyah, harus punya komitmen semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak hanya sekedar mencari duit di Muhammadiyah. Jadi orang kerja di Muhammadiyah tidak hanya sekedar untuk gaji, tetapi bagaimana ada semangat pengabdian untuk kepentingan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga mau apa di Muhammadiyah ada. Jadi kalau boleh dikata, di Persyarikatan Muhammadiyah itu kayak negara di dalam negara kan gitu ya. Jadi dunia pendidikan kita punya, dunia ekonomi punya, dunia kesehatan punya, dunia bahkan yang ngurusi tentang politik juga ada, ngurusi orang-orang telantar ada, pemakaman ada, semua yang dibutuhkan masyarakat di Persyarikatan Muhammadiyah ada. Yang belum ada tadi, Biro Jodoh. Nanti, sebentar lagi kami sun ya, nanti ketuanya Biro Jodoh AM Jumai, sekretarisnya Mbak Parti. Ya. Amin. Wow, luar biasa sekali ya sepak terjang dari amal usaha. Dan itu bukan hanya untuk anggota saja, ternyata untuk semua orang, dan bahkan tidak menutup ini agamanya Islam atau agama itu, semuanya boleh. Bahkan Muhammadiyah juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang menurut saya itu benar-benar memanusiakan manusia. Betul. Tanpa pandang bulu itu sih. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak, boleh kasih pesan-kesan untuk anak-anak zaman sekarang nih, anak muda terutama, untuk lebih mengenal ilmu agama. Siap. Matur nuwun kepada anak-anak muda dimanapun berada. Saya juga ya masih muda ya, karena saya masih kepala ya, 4 ya. Jadi mari bersama-sama kita berkiprah sesuai dengan daya kemampuan kita, dan janganlah kita itu terjebak pada hasutan-hasutan adu domba, sehingga keberadaan kita anak muda ini harus menjadi teladan. Adanya NU, adanya Muhammadiyah, adanya LDI dan ormas-ormas lain, itu merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang muara dan tujuannya sama. Apa? Tujuannya adalah menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menuju ridha Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeda, dengan jalan yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.